Shalom, saudaraku, kekasih-kekasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Alkitab untuk semua orang, di mana saya akan membacakan pasal demi pasal dari Injil Kerajaan Allah. Karena saya rindu setiap orang dapat mengenal Kristus. Setiap orang dapat diselamatkan. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai membacakan Injil Kerajaan Allah ini untuk Anda, di mana hari ini kita masuk dalam Matius 5. Mari kita mulai. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan
dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Hari ini saya baru saja membacakan Matius pasal 5 ayat 1 sampai 20. Dan hari ini kita juga mau belajar dari firman ini, bahwa apapun yang terjadi, ketika karena kekristenan kita dihina, dianiaya. Mungkin bukan penganiayaan fisik yang kita terima, tapi penganiayaan pikiran, hati. Itu yang akan terjadi dalam keseharian kita ketika kita berbaur dengan lingkungan. Tapi Yesus mengajarkan bahwa kita harus mempunyai hati untuk selalu bersukacita dan bergembira ketika penganiayaan itu datang. Karena bukan hanya para nabi yang menerima itu, bahkan Yesus sekalipun dia menerima itu. Dia dihina, dia dianiaya, bahkan dia disalibkan. Tapi yang Yesus lakukan adalah bukan mengutuk mereka, tapi dia berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pelajaran yang luar biasa dari Yesus kita, yaitu kasih. Sekalipun dia menderita, tapi dia tetap mengasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Haleluya. Demikianlah Alkitab untuk semua orang hari ini. Silahkan like, share pada saudara dan teman-teman saudara, agar Injil Kerajaan Sorga ini dapat diterima oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.